kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita harus tahu dulu pengertiannya. Apa sih bedanya pertumbuhan dengan perkembangan? Kalau pertumbuhan, dia adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan jumlah sel. Nah, sifatnya ini nggak bisa kembali, ya kan? Namanya juga bertumbuh. Dia nggak akan kembali ke nol, ya kan? Nggak akan kembali ke bentuk semula. Makanya disebut dengan irreversible. Dan ini bisa diukur, berarti bisa kita nyatakan secara kuantitatif. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Kalau perkembangan, proses menuju dewasa, proses menuju kedewasaan, sifatnya tidak bisa kembali, irreversible, dan tidak dapat diukur tapi bersifat kualitatif. Jadi kualitas, lebih ke kualitas ya. Oke, setelah tahu perkembangan itu bedanya di mana, tumbuhan juga mengalami yang namanya melalui proses perkecambahan. Nah, waktu kamu nanam biji, lalu dia akan tumbuh, berkecambah kalau lingkungannya sesuai dengan dirinya. Artinya dia mendapatkan asupan yang sesuai, nutrisi yang pas untuk tubuhnya sehingga dia bisa berkecambah. Nah, proses perkecambahan ini diawali dari adanya imbibisi. Apa yo imbibisi? Ya, imbibisi adalah masuknya air ke dalam biji. Nah, air yang masuk ke dalam biji ini fungsinya mengaktifkan hormon yang terdapat pada endosperm atau si cadangan makanan. Jadi sebenarnya biji itu dia sifatnya dorman ya. Walaupun kita lihat dia nggak tumbuh nih biji kacang hijau di warung misalkan gitu kan. Oh ternyata dia ada sifatnya istirahat sementara ketika sesuai, ada yang mempengaruhi, ada hal-hal yang mempengaruhi, salah satu tadi air, ya kan, dia masuk ke dalam biji, dia aktif, ya kan. Nah, aktifnya biji ini ternyata membantu mengaktifkan enzim seperti lipase, amilase, dan protease. Nah, enzim tersebut memecah cadangan makanan. Enzim-enzim yang saya sebutkan tadi memecahkan cadangan makanan seperti karbohidrat. Nah, pemecahan substrat tersebut hasilnya akhirnya menghasilkan energi. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk mereka aktivitas dan bertumbuh. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Boleh komentar di kolom bawah ini ya. Lalu selanjutnya adalah tipe perkecambahan. Tadi kan dari biji akhirnya keluar kecambah. Nah, ternyata perkecambahan itu ada macam-macamnya, ada tipe-tipenya ya. Yang pertama yaitu ada perkecambahan epigeal. Yang kedua ada perkecambahan hipogeal. Berarti ada berapa macam? Ya. Ada 2 macam perkecambahan. Kita bahas satu-satu ya. Untuk perkecambahan epigeal, perkecambahan dengan kotiledonnya terangkat ke atas ke permukaan tanah. Nah, biasanya perkecambahan ini terjadi pada tanaman dikotil, kacang hijau, seperti percobaan yang sedang kalian lakukan ya. Jadi, dikotiledonnya naik ke atas. Kotiledon apa sih? Itu kalau kamu bayangkan kacang ya. Kacang kulit ya, biasa kamu makan lah kacang merek tersebut. Jadi kan ada dua ya. Nah, itu namanya kotiledon, keping biji. Pada epigeal berasal dari kata epi itu atas. Jadi kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah. Gampang ya, nggak usah dihafal ya, tapi dipahami saja. Sedangkan yang kedua adalah perkecambahan tipe hipogel. Hipo itu artinya bawah, berarti perkecambahan yang berada di bawah tanah. Umumnya terjadi pada tanaman monokotil. Apa itu contohnya? Jagung. Pada saat kamu nanam jagung, kotiledonnya nggak naik ke atas, tetap berada di bawah permukaan tanah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baiklah, kalau ada silahkan tuliskan komentar kamu di bawah video ini ya nak. Oke. Dan selanjutnya adalah pertumbuhan. Pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 pertumbuhan ya. Kalau tadi perkecambahan
jadi 2. Sekarang pertumbuhan juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pada pertumbuhan primer, ini maksudnya adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas meristem primer. Meristem primer, ya, atau titik tumbuh primer. Kamu ingat ya materi waktu kelas 11 semester 1 tentang jaringan. Nah, jadi ada aktivitas ini makanya disebut dengan pertumbuhan primer. Nah, titik tumbuh primernya di mana? Yaitu pada ujung akar tempat bertumbuh dan juga ujung batang atau meristem apikal yang telah ada sejak embrio. Jadi waktu embrio sebenarnya ujung ini sudah terbentuk di dalam ya. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas meristem. Ya, meristem apa? Sama, ini meristem sekunder. Kalau tadi meristem primer, ini meristem sekunder atau titik tumbuh sekunder ya yang ini. Oke. Nah, titik tumbuh sekunder ini dipengaruhi oleh meristem lateral. Ya, meristem lateral. Kalau tadi meristem primer ya, titik tumbuhnya dipengaruhi oleh ujung akar sama batang. Kalau yang ini yang sekunder, meristem lateral dan hanya terjadi pada dikotil dan gimnospermae. Masih ingat ya dikotil itu apa? Tumbuhan berkeping 2, di. Dan gimnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Oke. Pada pertumbuhan sekunder terjadi karena ada aktivitas kambium. Pokoknya kalau sekunder tuh ada aktivitas kambium. Apa sih tandanya? Tandanya terbentuknya lingkaran tahun. Jadi kalau ada tanaman pohon yang besar, ya kan, tengah-tengahnya itu ada lingkaran tahun, kelihatan berapa umur si pohon tersebut kalau pohonnya ditebang. Hebat ya. Kalau tumbuhan bisa lihatnya dari situ. Lingkaran tahun terjadi karena apa sih? Lingkaran tahun terjadi karena aktivitas kambium, yaitu yang membentuk silem yang tidak sama sepanjang tahun karena perbedaan musim biasanya ya, sehingga tampak seperti lingkaran konsentris. Nah, lingkaran tahun ini tadi seperti yang saya sebutkan bisa menentukan umur suatu tumbuhan. Oke. Nah, sekarang apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Faktornya ada 2 macam. Ada internal dan juga ada eksternal. Kalau internal pasti berasal dari tumbuhan itu sendiri. Sementara kalau eksternal berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Atau faktor lingkungan. Oke. Untuk faktor internal dulu, dari dalam. Ini dari dalam itu sangat mempengaruhi sekali untuk pertumbuhan perkembangan. Yaitu ada gen dan ada hormon ya, gen atau hereditas berarti bawaan, yaitu ini gen itu kamu tahu lah, gen itu faktor pembawa sifat yang mengatur sifat dari satu keturunan ke keturunan lainnya ya. Jadi fungsinya adalah mengatur dan mengontrol metabolisme di dalam sel. Lalu yang kedua faktor internal yaitu hormon. Hormon tumbuhan disebut dengan fitohormon. Fito itu tumbuhan, hormon. Jadi hormon tumbuhan ya, yang dihasilkan oleh tumbuhan, zat yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, macam-macamnya apa aja nih kalau hormon? Ada auksin ya, ada giberelin, ada apa lagi? Ada sitokinin, ada apa lagi? Ada etilen, ada apa lagi? Ada asam absisat, ada apa lagi? Ada asam traumalin, ada apa lagi? Ada kalin. Nah, untuk kalin ini ada filokalin, ini mempengaruhi daun. Ada kaulokalin, mempengaruhi batang. Ada rizokalin, pembentukan akar. Ada antokalin, yaitu bunga. Kemudian ada juga hormon yang mengatur pertumbuhan bunga selain antokalin, yaitu ada florigen. Oke. Itu adalah faktor-faktor dari dalam. Lalu faktor eksternal apa? Faktor eksternal adalah tadi seperti yang saya sebutkan, bahwa ini adalah faktor dari luar tubuh tumbuhan. Berarti faktor sekitar ya. Ada cahaya,
ada nutrisi, ada kelembapan, ada suhu. Ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari eksternal. Sampai sini ada pertanyaan yang mau kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, supaya channel ini tetap berkembang. Dan kalau ada pertanyaan anak-anakku, silahkan komentar di kolom di bawah ini. Kita nantikan pada pertemuan perkembangan bagian kedua. Dadah, salam sejahtera, Tuhan memberkati.